Lalu Yuji akan masuk ke dalam demi menyelamatkan kota, biar dia bisa makan enak juga kan dengan puas. Setelah Yuji memasuki sebuah ruangan di sana, dia menyuruh Dryad untuk pulang karena ini adalah situasi yang berbahaya. Sedangkan Proud akan berjaga di sekitar hutan. Setelah itu, Yuji mulai memasuki lorong bersama slime-nya. Lalu dia melihat ada sebuah mesin modern raksasa yang sedang menyala. Yuji baru mengetahui kalau di dunia ini ada mesin modern seperti ini. Yuji dan para slime juga menemukan beberapa batu kristal yang waktu itu pernah dibawa ke hutan Dryad. Yuji baru tahu kalau mesin ini ternyata berfungsi untuk menciptakan monster di dalam batu tersebut. Tiba-tiba ada dua anggota Blue Moon yang datang ke sana untuk memeriksa batu kristal. Mereka panik karena mesin tidak berjalan dengan sempurna, jadi mereka akan melaporkannya kepada seorang pria bernama Javier. Yuji yang masih bersembunyi paham dengan situasi dan tempat yang sedang dia jelajahi ini. Lalu Yuji mengikuti anggota Blue Moon dan harus tetap berhati-hati. Tapi Yuji melihat para slime yang begitu semangat dan mereka tidak sabar untuk mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Karena hal itu, Yuji memutuskan untuk membiarkan mereka menyelidiki seluruh ruangan bawah tanah ini. Sedangkan Yuji akan kembali ke permukaan bersama dengan Proud. Ketika para slime berpencar di sana, mereka melihat ada dua anggota Blue Moon yang tadi masuk ke sebuah ruangan. Lalu Yuji menyuruh slime-nya untuk mengikuti kemana arah mereka pergi. Tapi tiba-tiba para slime kehilangan jejak dua anggota Blue Moon dan ada sebuah pintu yang di kedua sisinya terdapat dua tuas. Yuji menyuruh para slime untuk menekan tuas itu bersamaan. Nah, setelah pintu terbuka, para slime menemukan ada sebuah tangga di sana. Yuji pun menyuruh mereka lagi untuk memanjat tangga itu, sedangkan Yuji masih mengawasi para slime melalui map. Lalu dari atas tebing curam, Yuji dan Proud melihat sebuah desa yang ternyata itu adalah desa Mesias. Para slime yang sudah sampai di permukaan juga menyadari bahwa mereka sedang berada di desa Mesias, sama seperti Yuji. Akhirnya Yuji, Proud, dan para slime mengerti. Blue Moon lah yang menyebabkan keanehan di kota Requar. Para slime ini diam-diam mendengarkan percakapan dua anggota Blue Moon yang tadi di ruangan bawah tanah. Ternyata pria yang bernama Javier adalah orang yang pernah ditemui Yuji sebelumnya. Dua anggota Blue Moon mengatakan bahwa mesin pembuat batu monster telah rusak akibat ledakan yang besar. Lalu Javier mengumpulkan seluruh anggota Blue Moon yang ada di desa Mesias ini. Javier mengatakan bahwa para anggota harus mengumpulkan bola kristal yang sebelumnya telah disebarkan di hutan. Tidak perlu diambil semuanya, bawa saja sebanyak mungkin. Javier juga mengatakan jika pergerakan member Blue Moon ketahuan oleh seseorang, bunuh saja orang tersebut. Mereka sudah tidak bisa tinggal di desa ini lagi karena mesin pembuat batu monster sudah rusak. Blue Moon harus pindah markas secepatnya setelah bola kristal terkumpul. Lalu mereka mulai berpencar untuk mengambil bola kristal yang sebelumnya sudah dinonaktifkan efeknya oleh Yuji. Yuji menyuruh para slime untuk mengelilingi desa dan hutan. Dia ingin menyelamatkan kota agar mereka tidak menjadi korban pembunuhan oleh Blue Moon. Yuji juga menyuruh para slime untuk memeriksa ke seluruh area desa. Dia tidak ingin ada penduduk biasa ada di desa ini. Setelah itu, Yuji menyuruh para slime untuk menjelajahi setiap ruangan yang ada di desa. Dan mereka menemukan sebuah perpustakaan di sana. Lalu, Yuji menyuruh para slime untuk mengambil semua buku yang ada di sana. Di sisi lain, para anggota Blue Moon sedang mencari bola kristal di hutan. Tapi Yuji segera menangkap mereka dan tiba-tiba mereka bunuh diri lagi. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh orang yang ada di hutan Dryad sebelumnya. Lalu Yuji dan para slime yang ada di hutan masih terus menangkap para anggota Blue Moon agar mereka bunuh diri dengan sendirinya. Di perpustakaan Mesias terlihat ada sebuah pintu di ruangan itu yang terbuat dari besi. Di sekitar pintu ini tuh tidak ada tuas seperti sebelumnya. Setelah beberapa menit berpikir, Yuji menemukan cara untuk membuka pintu tersebut.
Kemudian Yuji menyuruh para slime untuk berdiri di depan 5 lampu di sana. Lalu Yuji memakai sihir angin untuk mematikan lampu tersebut. Ternyata terdapat koin emas yang sangat banyak di balik pintu besi ini. Para slime pun segera mengambil koin-koin emas itu dan hampir saja ketahuan oleh salah satu anggota Blue Moon. Javier terkejut mendengar kabar tersebut. Mereka itu tidak menyadari jika ada penyusup di desa ini. Salah satu anggota Blue Moon mencoba memeriksa anggota lain yang berpencar di hutan. Lalu Javier dan teman-temannya kaget juga dan makin panik karena semua anggota yang berpencar di hutan telah tewas. Akhirnya Javier mengerti kalau serangan ini terjadi secara diam-diam karena penyusup telah mengetahui jika di bawah desa ini ada api yang dapat memurnikan apapun. Ketika api tersebut disemburkan, maka desa ini akan lenyap tanpa meninggalkan jejak. Begitu juga dengan area di sekitarnya yang berada di dalam radius ledakan api ini. Penyusup tidak akan berani menyerang langsung di depan Blue Moon karena ada api tersebut. Setelah mendengar itu, Yuji ini baru tahu ya, dan dia merubah rencananya untuk menahan api agar kota Rickward tetap aman. Lalu Javier dan teman-teman lainnya akan bunuh diri sekarang juga agar penyusup tidak bertindak lebih jauh lagi. Jika tidak ada anggota Blue Moon lagi di desa ini, api murni itu akan aktif dengan sendirinya. Yuji segera menyelamatkan para slime yang masih berada di desa. Setelah itu, Yuji membuat sihir pelindung untuk menahan ledakan api tersebut. Ledakan api sangat kuat dan pelindung Yuji tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Lalu Yuji mencari sihir pelindung yang lebih kuat, tapi sayangnya Yuji tidak menemukan sihir itu. Satu-satunya cara adalah Yuji menciptakan sihir sendiri melalui kombinasi sihir yang ada di menu skillnya. Yuji mulai menggabungkan sihir-sihir dan akhirnya Yuji mengorbankan banyak MP lagi untuk menyelamatkan kota. Yuji masih memaksakan dirinya untuk menahan ledakan api tersebut. MP-nya mulai menurun drastis dan kondisi badan Yuji semakin memburuk. Tangannya mulai gemetaran dan kepalanya terasa pusing. Ledakan api itu menciptakan lubang yang sangat besar dan itu sesuai dengan ukuran pelindung yang Yuji ciptakan tadi. Setelah itu, Yuji kembali ke kota Rickward dan terlihat Eudoka dan para warga sedang berkumpul di sana. Mereka panik karena terdengar suara ledakan yang begitu luar biasa dari arah hutan. Yuji tidak mengatakan apapun, dia hanya berpura-pura tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh mereka. Eudoka dan para warga juga bahagia karena es mulai mencair dan cuaca ekstrim sudah menghilang. Keesokan harinya, Yuji diundang Eudoka dan resepsionis untuk berpesta bersama di restoran Torakate. Ketika sampai di restoran, para warga sangat berterima kasih kepada Yuji karena telah memenuhi stok kayu bakar sebelumnya. Jadi mereka itu tidak perlu khawatir jika cuaca ekstrim itu datang lagi. Mbak-mbak cantik juga berterima kasih kepada Yuji karena dia telah membunuh monster yang ada di kebun sayuran Lycia. Karena hal itu, kepala koki bisa memasakkan makanan terenak sekarang juga untuk Yuji. Ketika makanan sudah dimasak dan dihidangkan, Yuji sangat bersemangat untuk memakannya ya. Di tengah malam, Yuji terbangun di kamar penginapannya.
Lalu dia mulai memeriksa beberapa dokumen yang telah diambil dari desa Mesias sebelumnya. Ketika Yuji membaca dokumen-dokumen itu, ada yang tiba-tiba tulisannya menghilang begitu saja dan ada juga yang bisa dibaca. Salah satu dokumen itu tertulis nama-nama target orang yang akan Blue Moon bunuh dan ternyata ada nama Yuji di sana. Yuji yang melihat ini kaget, ada namaku di dokumen ini. Di sisi lain, ada dua anggota Blue Moon lainnya yang sedang mengejar target di dalam dokumen tersebut. Lalu tibalah giliran Yuji untuk diincar oleh mereka.